Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Padamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berkenan padamu, ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Shalom saudara-saudari, kita mulai kembali ibadah online kita minggu ini. Temanya adalah mereka yang hanya memiliki sedikit. Ini bukan hanya sekedar bicara finansial, tapi kadang di hari-hari ini kita hanya memiliki Tuhan, harapan kami tinggal kecil sedikit doang. Atau juga mereka yang mengatakan Tuhan sudah menanti begitu lama, tetapi bagaimana ini? Sehingga mereka merasa iman mereka hanya tinggal dikit. Nah, kalau itu mungkin kita mengalami, ataupun mungkin Anda tidak alami hari ini, tapi mungkin orang-orang sekitar Anda mengalami, dengarkanlah firman ini, tuntunan Tuhan. Pasti akan memberkati kita. Yuk kita mulai dengan doa dulu sebelumnya. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, yang menuntun, memimpin kami, sehingga setiap keadaan kami, semua Tuhan tahu, dan bukan itu saja, Engkau Allah yang hidup yang mengasihi kami, sehingga setiap keadaan kami Engkau bawa untuk membawa dan menyatakan kemuliaan-Mu yang lebih besar. Sebab itu,
berfirmanlah, kami siap dan kami mau menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap katakan, amin. Saudara-saudari, hari ini kita ambil dari cerita tentang Elia. Ya, cerita ini mungkin Anda dan saya sudah banyak yang tahu ya. Kita lanjut aja dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 kemudian 7 sampai 16. Sesungguhnya 1 sampai 16. Tetapi yang saya mau perlihatkan di sini hanya sepintas aja. Nanti ada ayat-ayat yang akan saya tekankan kembali ya. Jadi kalau saya baca ini mungkin saya nggak akan baca full, saya baca cepat saja ya. Jadi nggak seperti yang ada di layar Anda, tetapi Anda bisa ikutin ya. Nah, cerita ini kan Elia. Ketika itu Elia orang Tisbe, ya dia berkata kepada Ahab karena perintah Tuhan. Katanya, demi Tuhan yang hidup tidak akan ada hujan atau embun ya pada tahun-tahun kecuali aku katakan. Kemudian sesudah itu pergilah dia dari situ, dia berjalan ke timur. Ini karena Tuhan suruh. Kemana? Sembunyi di sungai Kerit, saudara-saudara. Dan disitulah dia dapat minum, Tuhan pelihara dia dapat minum dari sungai itu. Dan juga dapat makanan dari burung-burung gagak yang Tuhan kirimkan. Ya, kemudian di ayat 7 dikatakan langsung, tetapi sesudah berapa waktu lama, kira-kira 1 tahun, saudara. Kalau di situ dikatakan beberapa waktu lama, tapi 1 tahun. Ya, bukan waktu yang pendek. Sungai itu menjadi kering. Ya, nggak langsung kering, mungkin sedikit-sedikit. Elia makin dikit doang dapat airnya. Elia makin bertanya, Tuhan bagaimana ini? Engkau belum didatangkan hujan juga, tapi sudah makin kering. Saya udah semakin berkekurangan nih, gitu, ya. Kira-kira kayak begitu. Tetapi Tuhan berkata kepada Elia, bersiaplah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Nah, Tuhan suruh Elia pergi ke Sarfat. Tuhan bilang, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, Elia sudah nggak bisa apa-apa, ikutin aja. Dia ke Sarfat, ya. Nah, sampai di pintu gerbang kota, dia ketemu janda itu sedang ngumpulin kayu. Lalu dia berkata, ambillah bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum. Anda harus ingat, saat itu adalah musim kering, nggak ada hujan sama sekali. Kebutuhan yang utama, air. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia pergi. Juga cobalah ambil sepotong roti bagiku. Lalu jawab perempuan itu, janda itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang menumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang, aku mau olah, kemudian buat aku dan anakku. Kemudian setelah itu kami makan, lalu kami mati. Saudara, ini suatu keputusasaan. Tuhan, hanya ini yang aku punya. Habis itu aku nggak tahu apa lagi. Ya, saya percaya bukan artinya dia mati bagaimana sih, tapi suatu perkataan yang pesimis sekali. Karena keadaan menjadi buruk sekali. Kemudian Elia berkata, jangan takut. Pulanglah, buatlah yang seperti engkau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawa kepadaku. Kemudian baru kau buat bagimu dan anakmu. Sebab begini firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli juga tidak akan berkurang. Nah, sampai Tuhan memberi hujan ke atas bumi itu. Lalu perempuan itu melakukan apa yang diperkatakan Elia, kemudian dia dan anak perempuan itu ya makan beberapa waktu lamanya, artinya dipelihara Tuhan, saudari. Nah, itulah cerita dari ke atas. Lalu seperti yang dikatakan Elia, tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak habis, tidak berkurang. Amin, saudara-saudari. Anda sudah tahu gambarannya, keadaannya bagaimana, saudara ya. Nah, saudara-saudari, kita mau melihat tentang hal ini. Anda sudah tahu gambaran ini, ya, bahwa kita mau belajar dari 2 orang ini, karena yang terlibat dalam peristiwa ini ada 2 orang. Kita mau belajar apa yang terjadi dengan janda di Sarfat dan Elia. Karena dua-duanya mengalami suatu kekeringan yang luar biasa. Dua-duanya mengalami suatu keadaan di mana mereka tidak memiliki sesuatu yang berlimpah, bahkan hanya tinggal pas-pasan aja. Nah, kita akan ngelihat. Anda ngelihat pada janda di Sarfat ini, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 12, ya, ketika Elia meminta sesuatu, dia katakan kepada janda itu, ambillah sedikit. Kemudian dari kendi itu, ya. Kemudian perempuan itu berkata, demi Tuhan yang hidup,
Sesungguhnya tidak ada roti padaku, karena dia belum bikin roti, hanya ada tepung. Kecuali segenggam itu sedikit sekali. Dan sedikit minyak dibuli-buli. Saudara, bukan suatu kebetulan dalam firman ini ditulis tentang Elia hanya minta sedikit. Karena ini berbicara tentang Tuhan selalu bekerja di dalam sesuatu yang bukan yang besar, tetapi yang kecil. Tuhan menyukai hal-hal yang kecil, yang sedikit. Kalau hari-hari ini Anda merasa Anda nggak punya suatu hal yang merasa berlimpah, hanya sedikit, pas-pasan. Saudara, ini buat Anda dan saya. Tuhan memakai yang kecil, yang dianggap nggak berarti. Anda pikir nggak? Elia dikirim kepada seorang janda. Pada zaman itu, seorang janda itu nggak dianggap orang yang miskin, orang yang nggak punya apa-apa. Tetapi Tuhan suruh Elia untuk pergi ke janda. Dan dikatakan, lewat janda itu, lewat seseorang yang wanita yang hanya mempunyai sedikit, Tuhan akan pelihara. Hari-hari ini, banyak kali kita memiliki mentalitas dunia. Kalau saya punya sesuatu berlebih banyak, maka saya baru jadi berkat. Kalau saya punya sesuatu banyak, maka baru saya bisa bahagia. Baru Tuhan bisa pakai saya. Saudara, salah. Mungkin kita nggak bisa apa-apa, kemampuan kita dikit, pendidikan kita hanya sedikit, dan juga kan finansial kita nggak ada apa-apanya, rumah kita sangat kecil, saudara-saudari. Mungkin tipenya SSSS, tetapi itu tidak membatasi Tuhan untuk memakai kita. Yang kecil Tuhan pakai, saudari. Anda ingat bagaimana dalam peristiwa 5 roti 2 ikan mujizat, 5 roti 2 ikan untuk mencukupi 5.000 orang dewasa, belum lagi anak-anak dan juga wanita. Saudara, siapa yang berikan? Siapa yang Tuhan pakai untuk memberikan 5 roti 2 ikan itu? Seorang anak kecil. Demikian tertulis dalam kitab Yohanes, saudara. Anda pikir yang dewasa-dewasa punya nggak? Bawa perbekalan nggak? Saya percaya dari 5.000 orang itu pasti ada yang bawa. Tetapi kadang-kadang mentalitas orang dewasa adalah mereka pikir, ya mereka hanya bawa segini cukup untuk 2 orang, 3 orang, mana cukup buat begini banyak orang. Sehingga akhirnya mereka tidak memberikan. Tetapi anak kecil ini, saudari, dia nggak melihat apakah itu bisa cukup atau tidak. Tetapi dia hanya berikan. Dia berikan. Ini yang dikit Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Kamu harus jadi seperti orang anak kecil ini untuk melihat kuasa kerajaan Allah. Gak mikir pakai rasional lagi, pakai perasaan lagi. Saudara-saudari, kita harus menghadapi kenyataan hidup, tetapi bukan dengan perasaan, bukan dengan membesarkan perasaan, tetapi dengan membesarkan iman. Anak kecil ini tuh, saudara-saudari, tidak mikirin yang lain. Karena diminta, dia beri. Janda ini gak mikirin yang lain. Karena dia mau membantu, dia beri. Akhirnya, 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000. Anda tahu juga bahwa Tuhan memakai Gideon. Gideon adalah suku Israel dari suku Benyamin, suku yang paling kecil di antara suku-suku Israel. Dan ketika Gideon bawa 22.000 pasukan, Tuhan bilang enggak, kebanyakan. Dipotong hanya 300 orang, saudara-saudari. Anda ngelihat, Tuhan nggak mau pakai sesuatu yang besar, tapi Tuhan pakai sesuatu yang Anda kelihatannya nggak cukup, hanya kecil, sedikit. Kemudian juga Anda tahu, Daud juga, dia ketika dia disuruh untuk membawa sesuatu yang sepele, makan siang kakaknya, disitulah dia bertemu dengan Goliat dan bertemu dengan tujuan Tuhan dalam kehidupannya, saudara-saudari. Jangan Anda pikir hal-hal yang kecil. Tuhan, saya hanya sekedar melakukan ini. Saya hanya sekedar ibu rumah tangga. Saya hanya sekedar anak sekolah biasa. Saya hanya sekedar pedagang kecil. Saya hanya bekerja pekerjaan yang gak ada apa-apanya. Saudara-saudari, Tuhan pakai hal yang kecil dalam hidup kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan, saya hanya punya segini doang. Saya nggak tahu bisa buat apa uang segini. Mungkin besok juga udah nggak tahu, nggak cukup Tuhan. Saudara-saudari, bawa kepada Tuhan. Mungkin Anda pikir mudah untuk dikatakan daripada dilakukan. Kita ngomong gampang, bawa ke Tuhan, nanti Tuhan lakukan mujizat. Tetapi ketika kita ngadapin keadaan, Pak, mana tahu, aduh Pak, ini berdebar-debar. Saudara-saudari, Anda harus tahu, ada suatu peristiwa
yaitu kejadian di Yonatan. Dalam 1 Samuel 14, saudara-saudari, saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 6, kemudian 9 dan 10, saat itu, ya, kerajaan Israel yang dipimpin oleh Saul sedang diserang, ya, oleh orang-orang Filistin. Dan yang terjadi di situ adalah Saul hanya membawa 600 pasukan. 600. Ngadepin berapa? Ribuan pasukan Filistin yang menyerang mereka. Tetapi kemudian Jonatan di dalam 1 Samuel 14 ayat 6 dikatakan, maka berkatalah Yonatan kepada pemuda, ada bujangnya, ada yang ngikutnya, pengawal dia. Berdua doang. Mari kita ke pos orang Filistin, si kafir itu. Barangkali Tuhan mau menolong kita, sebab Tuhan dapat memberi kemenangan baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Lihat, saudara-saudari. Inilah iman orang yang percaya. Dia nggak punya banyak. Yang setia sama dia hanya satu orang ini, yang pengikut dia doang. Bujang dia doang. Saul bawa 600 orang. Tapi mereka di bawah Saul, bukan di bawah Yonatan. Yonatan hanya punya satu orang pengikut dia, pembawa senjata dia, dikatakan bujang dia. Dan dia punya iman. Dengan sedikit Tuhan bisa. Dengan banyak juga, tapi dengan sedikit juga bisa, saudara-saudari. Kemudian apa yang terjadi? Ini dia. Dikatakan di ayat 9, jika mereka, kemudian Yonatan bilang, yuk kita maju. Kemudian ini dia, kalau kita maju, ya, jika mereka menyuruh kita berhenti dan menunggu sampai mereka datang, mereka akan, Filistin datang kepada mereka, itu tanda kita harus tinggal diam dan tidak usah menyeberang. Tetapi jika mereka menyuruh kita datang kepada mereka, kita akan ke sana, karena itulah tandanya mereka sudah diserahkan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari, Jonatan adalah orang yang beriman. Dia tidak mencari tanda untuk tinggal diam. Dia mencari tanda untuk dia maju melangkah. Ketika orang Filistin bilang, "Hei, kemari," ya, maka itu tandanya. Artinya apa sih? Seringkali kita memiliki mentalitas menunggu. Seringkali kita memiliki mentalitas adalah, kalau Tuhan cukupi, baru saya bergerak. Saudara, itu bukan iman. Iman, saudara, adalah Anda bertindak. Jangan menunggu. Artinya jangan menunggu semua tersedia baru bertindak. Ini yang dilakukan Jonatan. Bahkan dia meminta tanda kepada Tuhan. Kalau orang Filistin itu suruh mereka datang ke mereka, hampiri, jadi Anda langsung mau punya mentalitas berperang, bukan menanti, bertindak, itu tanda dari Tuhan. Saudara, orang yang beriman selalu mencari hal di mana dia bisa bergerak. Iman tanpa tindakan mati. Amin. Ini yang dilakukan Jonatan. Karena itu, jangan menunggu keadaan berubah. Hadapi dengan apa yang ada. Hadapi dengan apa yang kita miliki walaupun sedikit. Hadapi dengan apa yang kita sanggup lakukan, walaupun gak berarti di mata manusia. Walaupun perasaan Anda katakan, ini gak ada apa-apanya. Tetapi jangan dikendalikan oleh perasaan. Ketika Anda mengendalikan kehidupan Anda dengan perasaan, iman tidak bertumbuh. Tetapi iman bertumbuh ketika Anda mempercayakan yang kecil untuk Tuhan melakukan yang mustahil. Anda bawa yang kecil untuk Anda bisa segera bertindak. Anda hanya punya sedikit, tapi bawa ke Tuhan untuk Anda segera bisa bertindak. Karena ketika Anda bertindak, Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Amin. Mari kita saudari. Hari-hari ini banyak orang percaya hanya mengeluh. Tuhan, aku gak punya apa-apa. Tuhan, sekarang penghasilanku hanya tinggal segini. Tuhan, apa yang aku bisa berikan? Bukan hanya sekedar itu. Saudara-saudari, 5 roti 2 ikan saya sering katakan bahwa bukan hanya untuk mencukupi kita. Mentalitas kita kadang-kadang adalah untuk saya. Kadang-kadang kita membawa sesuatu adalah untuk memberkati orang lain. Kadang kita selalu memikir tentang, Tuhan kalau saya mau memberi segini, nggak ada artinya. Udah nggak usah memberi dah Tuhan. Saudara, pemberian Anda yang mungkin hanya sekecil apapun juga, tetapi ketika Anda berikan pada Tuhan, itu seperti 5 roti 2 ikan bisa mencukupi, bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang banyak.
Demikian juga dalam kehidupan kita juga sama. Apa yang kita milikin, jangan tunggu sampai itu berlimpah. Bawa ke Tuhan. Dan lihat bahwa hal-hal yang membatasi kita, hal-hal yang membatasi kehidupan kita, ingat ya, hal-hal yang membatasi kehidupan kita, justru itulah yang membuat iman kita bertumbuh. Kalau Anda punya uang banyak, kalau Anda punya kemampuan banyak, kalau Anda punya banyak orang yang mendukung Anda, nggak butuh iman untuk Anda bisa berhasil, untuk Anda bisa menikmati kehidupan. Tapi ketika Anda punya hal yang sangat terbatas sedikit, nggak ada orang yang mendukung Anda, kemampuan Anda juga tidak seberapa lagi, pengharapan Anda sudah sangat kecil, iman yang Anda milikin pun, percaya Anda yang Anda milikin pun, karena berkali-kali sudah melihat sepertinya tidak terjadi. Tapi ketika Anda mau bawa ke Tuhan, ketika Anda mau melangkah, justru itu yang Tuhan pakai untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan iman kita, untuk menyatakan pengharapan kita nggak akan sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Saudara, jangan melihat dengan cara dunia. Dunia sedang turun dengan segala kemauannya, cara pandangnya. Cara pandang kerajaan Allah seperti benih. Benih apa? Biji sawi, paling kecil. Kerajaan Allah nggak cari yang besar. Kerajaan Allah bukan cari orang-orang yang hebat. Tapi bukan berarti kalau Anda punya kemampuan nggak dibutuhkan. Tapi intinya adalah apa yang Anda lihat bahwa itu nggak akan cukup, tetapi Anda bawa ke Tuhan. Itulah yang dipakai Tuhan untuk menumbuhkan iman kita. Amin. Saudara, sekarang kita akan masuk melihat pada Elia. Tadi kita mau belajar dari janda ini dan kemudian Elia. Saudara, apa yang terjadi di Elia adalah ketika itu Tuhan suruh hujan nggak datang, Elia yang nubuatin hujan nggak datang. Kemudian Tuhan suruh dia bersembunyi di sungai Kerit, ya. Kemudian sungai itu tiba-tiba kering. Setelah 1 tahun dia tinggal situ, sungai itu kering, saudara. Tuhan suruh dia pergi ke janda. Anda pikir, mana yang lebih enak? Ada di sungai Kerit, dipelihara, ada burung gagak yang datang, atau pergi ke janda? Janda miskin. Dan Anda tahu nggak berapa jauhnya dia harus berjalan? Ada orang yang berkata, Elia harus berjalan dari sungai Kerit itu sampai ke janda di Sarfat ini. 5 hari 5 malam berjalan kaki. Lalu Anda bayangkan saat itu adalah musim kering, nggak ada hujan. Dan saat itu Elia sedang dicari-cari. Karena dialah yang dianggap oleh Ahab, raja saat itu, yang menyebabkan kekeringan, ketandusan datang. Karena dia mengatakan nggak akan ada hujan. Kalau sampai dia mengatakan, jadi dia dicari-cari. Perjalanan dia 5 hari itu tentu menjadi perjalanan yang berdebarkan. Bagaimana kalau ketemu pasukan Ahab? Lalu kemudian juga itu masa kering. Dia harus jalan, dia butuh makanan segala. Saudara-saudari, mana yang lebih enak? Apakah ada di burung gagak, dipelihara burung gagak? Pelihara burung gagak mujizat luar biasa. Mungkin secara daging kita akan lebih memilih di sungai Kerit, burung gagak datang, walaupun makan itu dari burung, paruh burung. Walaupun dagingnya daging mentah, saya harus olah, tetapi itu lebih enak. Lebih nyaman, tersembunyi, nggak ada yang tahu. Tetapi Anda tahu kenapa Tuhan suruh dia pada seorang janda? Kadang apa yang kita lalui, seperti keadaan makin sulit, makin nggak enak. Pergi ke janda ini, Anda ngelihat, apakah hati Anda Elia nggak tertusuk hatinya ketika melihat janda ini begitu miskin, nggak punya apa-apa, masih punya anak, dan harus berbagi dengan anak itu, dia harus rebut bagian ataupun porsi untuk anak ataupun untuk janda ini buat dia juga. Apakah Anda pikir Elia nggak merasa terusik? Saya rasa Elia manusia biasa kayak kita, terusik. Lalu apa yang terjadi dong? Saudara-saudari, Tuhan punya tujuan. Sepertinya dari sungai Kerit kepada janda di Sarfat ini, keadaan makin tambah buruk, makin tambah nggak enak. Harus melalui hal-hal yang gak enak. Tapi Tuhan punya tujuan. Dalam 1 Raja 17 ayat 24 kemudian terjadi adalah anak janda ini kemudian meninggal. Lalu disitulah Tuhan membangkitkan anak janda itu melalui Elia. Dan kemudian apa yang terjadi?
Janda itu bilang, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara-saudari, Anda tahu nggak maksudnya apa? Elia, kalau Anda tahu Elia kan kemudian nanti suatu saat, dia merasa seorang diri karena tidak ada orang lain yang bersama dia yang percaya Tuhan. Tetapi Anda ngelihat bahwa wanita ini, janda ini, saya percaya janda ini ketika mengatakan kau abdi Allah, dalam asli itu Yahweh, dia mengatakan bahwa dia memiliki iman yang sama dengan Elia. Tuhan mengirim Elia kepada seorang janda yang memiliki iman yang sama. Karena Elia membutuhkan itu. Dia butuh mengetahui bahwa dia nggak sendiri. Ada orang-orang yang tetap memiliki iman kepada Tuhan. Karena saat itu di Israel semua pada menyembah berhala gara-gara Ahab dan istrinya Isabel. Saudara, Tuhan tahu kebutuhan yang lebih besar dari Elia. Burung gagak hanya menyediakan kebutuhan fisik, tetapi janda di Sarfat ini menyediakan kebutuhan persekutuan dengan orang percaya. Dan Elia butuh bersekutuan dengan orang percaya ini. Apalagi, kenapa disuruh pergi ke Sidon, ke janda ini? Saudara tahu nggak Sidon itu apa? Saudara, Sidon itu adalah tempat di mana ayahnya Isabel berkuasa. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 31, si Ahab itu anak Yerobeam, dia mengawini Isabel, Raja Etbal dari Sidon. Jadi Sidon adalah daerah orang tuanya Isabel, sama-sama penyembah berhala, justru sumber berhala di situ. Jadi Sidon ini adalah pusat keberhalaan. Elia justru dikirim ke jantung pusat berhala. Apakah dia nggak gentar? Elia manusia biasa. Ingat itu. Jadi bukan suatu yang mudah. Tuhan, kenapa ke Sidon? Kenapa ke seorang janda? Karena Tuhan tahu hal yang kita nggak tahu. Dia tahu ada kebutuhan daripada Elia. Kebutuhan untuk peneguhan bahwa dia itu utusan Tuhan. Dari mulut orang lain, dari mulut orang percaya. Kebutuhan bahwa dia nggak sendiri. Ada orang percaya juga di tempat lain. Walaupun seluruh orang sudah pada menyembah berhala, seluruh orang Israel pada menyembah berhala, tetapi ada orang yang tetap memegang iman pada Tuhan. Kemudian ketika di Sidon, saudara, Anda tahu kenapa Tuhan taruh dia di situ? Karena Tuhan sedang mempersiapkan Elia. Saudara, Tuhan sedang mempersiapkan Elia untuk sesuatu. Sesuatu apa? Anda tahu? Dari situ, saudara, kalau sungai Kerit ini gak kering, maka Elia gak akan ke janda di Sarfat. Kalau sungai Kerit ini gak kering, Elia gak akan ke Sidon, daerah penyembahan berhala. Kalau Elia gak ke Sidon, maka dia tidak akan ke gunung Karmel. Apa yang terjadi di Karmel? Di Karmel, 1 Raja 18-19. Elia menyuruh Ahab mengumpulkan seluruh orang Israel dan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Saudara, berjumlah semua 850 nabi-nabi palsu ini. Dan di situ juga dia kalahkan nabi-nabi Baal dan Asyera itu. Tuhan sedang mempersiapkan Elia kepada pertempuran yang menunjukkan kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Tapi tidak datang dengan langsung. Itu datang dengan saat di mana dia hanya bertahan dari pemeliharaan. Hanya cukup pas-pasan untuk kebutuhan fisiknya. Tetapi kemudian Tuhan siapkan dia masuk ke lebih dalam lagi. Walaupun keadaan jadi lebih kayak nggak enak, tetapi justru disitulah Tuhan sedang mempersiapkan dia. Saudara-saudari, sama dengan kita. Tuhan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar lewat keadaan-keadaan yang mungkin Anda ngelihat sekarang gak enak. Sekarang membuat Anda semua serba terbatas. Membuat keadaan sepertinya, Tuhan ini belum satu beres tapi datang lagi yang lain.
Kalau Anda dan saya hanya melihat sekedar pada hal yang fisik, itu akan buruk, itu membuat kita down. Tetapi Anda harus tahu firman Tuhan, Anda harus lihat dengan iman. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita, sebab akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara-saudari, Tuhan mau pakai kita karena Dia mengasihi kita. Dia punya tujuan buat kita. Sebab itulah, segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan buat kita, saudara. Amin. Hari-hari ini, kalau kita hanya fokus pada masalah, pada kekurangan, maka kita akan down. Perasaan kita akan turun. Akhirnya kita mulai goyah. Akhirnya kita akan hilang harapan. Akhirnya kita akan hilang. Kita mulai nggak percaya lagi, saudari, akan kuasa firman Tuhan. Butuh 3 tahun untuk Elia melihat kuasa dari firman. Kuasa mengalahkan nabi-nabi Baal, saudara. Tapi semua nggak langsung, karena Tuhan mau pakai Elia. Dia mau bentuk Elia lewat pengalaman, lewat hal-hal yang dia lalui, untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih luar biasa. Dan saat ini juga Tuhan mau memakai Anda dan saya mempersiapkan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. 1 Petrus katakan bahwa kita ini umat kepunyaan Allah, milik kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Saudara, untuk apa dikatakan? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Artinya kita dipakai untuk memperlihatkan kuasa mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, dan bagaimana Tuhan pakai kita juga untuk menyatakan kemuliaan dengan mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita hanya memiliki sedikit hari-hari ini, jangan tawar hati. Tetap bertindak dengan apa yang ada pada kita. Tetap bawa apa yang ada ini kepada Tuhan. Jangan tunggu sampai semua beres, sampai semua nanti berlimpah. Yang sedikit, kemampuan yang milik kita sedikit apapun juga, usaha kita yang sekarang juga serba terbatas, bawa ke Tuhan, lakukan, bertindak. Jangan tunggu, jangan tawar hati. Anda juga harus terus percaya bahwa Tuhan memakai yang sedikit untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Justru semakin sedikit, Tuhan akan semakin menyatakan kemuliaan-Nya semakin besar. Lalu Anda lihat juga bahwa tahu setiap kebutuhan kita. Dia tahu kebutuhan Elia secara fisik, tetapi dia juga tahu kebutuhan Elia secara batinnya dan juga secara roh. So, itulah dia menyuruh Elia ke janda di Sarfat. Amin. Karena dia sudah sediakan. Bukan hanya sekedar makanan. Mungkin yang kita lihat kalau kita baca, oh itu makanan. Saudara, itu bukan hanya sekedar makanan. Janda di Sarfat itu menyediakan kebutuhan roh dan juga kebutuhan persekutuan, peneguhan buat Elia, saudara. Jangan hanya sekedar yang kelihatan yang fisik. Kemudian, saudara, keterbatasan yang mengelilingi kita dipakai Tuhan untuk menuntun dan mempersiapkan kita pada suatu hal yang lebih besar, pada perkara yang lebih besar. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Kita bukan anak-anak sembarangan. Tuhan mau pakai kita secara luar biasa. Mari hari-hari ini, jangan biarkan diri kita tawar hati. Jangan mundur ketika keadaan sulit. Jangan mengeluh, tawar hati ketika kita nggak memiliki sesuatu yang berlebihan. Tapi justru disitulah Tuhan bekerja. Amin, saudara-saudari. Yuk, kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat hari yang Kau beri, keadaan kami. Karena kami tahu, Tuhan tahu setiap kebutuhan kami, baik kebutuhan secara fisik, finansial, makan minum kami. Tuhan juga tahu kebutuhan jiwa kami, batinia kami, dan roh kami, Tuhan. Dan semuanya Tuhan telah sediakan. Dan Tuhan ajari kami, Roh Kudus, untuk melihat bahwa justru lewat keterbatasan, lewat sesuatu yang kecil, Tuhan pakai untuk mengembangkan iman kami, pengharapan kami jadi kokoh, Tuhan. Dan juga Tuhan, roh kami, roh yang melihat dan berada di dalam persekutuan yang sempurna dengan Engkau, sehingga kami tahu bahwa kemenangan sudah ada pada kami. Karena Tuhan mau menyatakan kemenangan, hal-hal yang besar, lewat keadaan-keadaan kami, keterbatasan kami. Tuhan bukannya asal-asalan, segala sesuatu yang terjadi pada kami, sesungguhnya Tuhan atur untuk membawa kebaikan, untuk mempersiapkan kami pada suatu hal, pada rancangan, pada tujuan Tuhan yang lebih besar. Biar anak-anak-Mu, biar kami semua, Tuhan, menangkap hal ini dan kami pegang hal ini. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kami terima kasih, kuasa, rancangan, rencana Tuhan yang sempurna buat kami. Mari kita yang menerima katakan, amin. Tuhan berkati kita semua.